Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Diani Sucita. Aku akan membawakan dongeng yang berjudul Silvana, Sang Putri Kesatria. Alur dari cerita ini adalah ada seorang putri yang berasal dari kerajaan Monian Empire yang senang menjelajah. Kemudian karena suatu permasalahan, ia harus pergi ke negeri sebelah untuk mengalahkan lawannya. Dan disitulah terjadi sebuah keajaiban. Nah, tokoh-tokoh di dalam dongeng yang akan aku bawakan pertama, Silvana sebagai putri kerajaan. Yang kedua, ada Alucard sebagai teman Silvana, Fanny sebagai teman Silvana, Harith sebagai teman Silvana, Paman Tigreal sebagai teman Silvana, dan Granger teman Silvana juga. Untuk tokoh antagonisnya, aku mengambil tokoh utama Dairot dan juga monster-monster minion. Untuk lebih jelasnya, mari simak lebih lanjut ya. Selamat menyaksikan. Alkisah di suatu negeri yang damai, di wilayah pegunungan yang berada beribu-ribu mil jauhnya di atas samudra Atlantis, berdirilah sebuah kerajaan bernama Monian Empire. Kerajaan ini sangatlah megah dan sangat indah. Sang raja dikenal sangat baik hati dan juga bijaksana. Sang raja juga mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Silvana. Tumbuh menjadi seorang putri kesatria yang sangat tangguh. Ia senang berpetualang dan menjelajahi negerinya, meskipun sang ibunda khawatir akan keselamatan putrinya itu. Akan tetapi, Silvana selalu meyakinkan hati ibundanya bahwa ia dapat menjaga dirinya. Silvana memiliki banyak teman karena sifatnya yang periang dan ramah kepada semua orang. Dia sering pergi mengelilingi desa untuk mengetahui keadaan masyarakat di negerinya bersama teman-temannya yang juga pengawal kerajaan, yaitu Tigreal, Alucard, Fanny, Harith, dan yang terakhir Granger. Mereka semua adalah teman-teman Putri Silvana. Pada suatu ketika, Silvana bertanya kepada teman-temannya, "Adakah wilayah yang harus kukunjungi hari ini?" Kemudian Tigreal menjawab, "Kurasa hari ini kita harus mengunjungi wilayah perbatasan Monian Empire. Aku dengar di sana sedang terjadi kekeringan." Kemudian Fanny menambahkan, "Aku rasa negeri ini terlalu luas, sehingga kita bisa memiliki iklim yang berbeda-beda." Silvana kemudian terdiam, tetapi matanya menjelajahi isi ruangan kerjanya. Ia berusaha mencari peta Monian Empire. Kemudian ia menemukannya. "Apa nama desa itu?" tanya Silvana kepada teman-temannya. Lalu Granger menjawab, "Eruditio, Tuan Putri." Silvana mengenyitkan keningnya. Ia berusaha keras sambil mencari sesuatu. Aku menemukannya.
Ia menunjuk satu daerah di peta, kemudian memberitahukannya kepada teman-temannya. Persiapkan semuanya esok hari, kita akan menuju ke sana, kata Silvana dengan semangat yang menggebu-gebu. Keesokan harinya, mereka pun berangkat ke daerah tujuan yang dimaksud, yaitu Desa Eruditio, tempat di mana teknologi tertinggi kerajaan Monian Empire. Meskipun Silvana berhasil dibuat bingung olehnya, karena bagaimana bisa desa yang berteknologi tinggi mengalami kekeringan? Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di Desa Eruditio. Kemudian, Silvana bertanya kepada salah satu pemuda itu yang bernama Export. Aku tidak mengerti kenapa desa berteknologi tinggi seperti ini bisa mengalami kekeringan. Pasti ada yang tidak beres, ucap Silvana kepada Export. Lalu Export menjawab, benar Tuan Putri, permasalahan ini cukup rumit. Desa kami telah disihir oleh kerajaan sebelah dengan sihir hitam. Sehingga kami tidak dapat mengatasinya karena kami tidak bisa melakukan sihir. Oleh karena itu, aku memberitahukan kepada Paman Tigreal akan keadaan desa kami. Tolong kami, Tuan Putri. Silvana yang mengetahui hal itu iba terhadap kondisi penduduk desa. Orang-orang terlihat sangat menyedihkan. Sumber air mengering, bahan makanan terbatas. Wilayah desa yang dahulunya sangat hijau dan asri, kini tampak sangat kering kerontang. Mereka juga melihat titik api di sepanjang jalan pedesaan. Aku rasa aku tahu siapa yang menjadi penyebab semua kekacauan ini. Ini pasti ulah dari Shadow Abyss. Alucard menggeram. Kemudian Silvana menahan Alucard. Kita tidak bisa gegabah, Alu. Kita tidak tahu apa motif mereka. Bisa saja mereka memancing kita dengan membuat tragedi seperti ini. Silvana mencoba menahan Alu yang hendak mengeluarkan pedangnya. Silvana dikenal sangat hati-hati dan sebelum mengambil tindakan. Hal itu tidak lain karena ia adalah seorang putri kerajaan. Mengetahui bahwa ada kerajaan lain yang ingin mengganggu wilayahnya, Silvana tidak mungkin tinggal diam. Ia mengajak teman-temannya untuk berdiskusi, menyiapkan rencana untuk menghadapi Shadow Abyss. Karena ayahnya selalu berkata kepada Silvana bahwa Shadow Abyss itu adalah kerajaan dari orang-orang jahat. Kita tidak boleh terlibat dengan mereka. Akan tetapi, apa yang telah dilakukan oleh Shadow Abyss terhadap Desa Eruditio tidak bisa dianggap remeh, karena ini semua menyangkut keselamatan warganya. Setelah melalui persiapan yang cukup lama, tibalah hari mereka untuk mendatangi kerajaan Shadow Abyss. Akan tetapi, hal tidak terduga terjadi. Baru saja mereka hendak berjalan menuju ke arah istana, mereka dicegah oleh sekelompok monster dan minion yang jahat. Melihat kondisi seperti itu, Putri Silvana pun memberitahukan kepada teman-temannya. Fanny, selalu siap dengan tali angkasamu. Alu, jangan gegabah ketika hendak menyerang. Pastikan kau mendengar aba-aba dariku. Harriet, gunakan sihirmu untuk membersihkan para minion-minion jahat. Granger, pastikan kau selalu berada di sampingku. Dan Paman Tigreal, pastikan semuanya tidak ada yang terluka, ujar Silvana memberikan komando kepada timnya. Granger, Alu, Harriet, Fanny, dan Tigreal serentak menjawab. Siap, Tuan Putri. Mereka pun bertarung melawan monster-monster dan minion jahat Abyssal. Monster itu sangat jahat dan sangat kuat, akan tetapi mereka bisa mengalahkan monster-monster dari Abyssal. Ini. Kemudian Alucard berbicara. Ini sedikit melelahkan, tapi aku akui ini sangat menyenangkan.
ucap Alucard sambil kembali memasukkan pedangnya. Kemudian Fanny menjawab, Benarkah? Kulihat kau selalu berada di belakangku. Alucard membantah perkataan Fanny. Hei, itu tidak benar. Sejak kapan aku menjadi pengecut? Sylvana hanya tertawa melihat tingkah teman-temannya. Tiba-tiba tanah bergetar dan langit menjadi sangat mendung. Suara petir menggelegar dan muncullah sesosok makhluk yang sangat aneh. Tetapi makhluk itu ternyata tidak sendiri. Ia ditunggangi oleh seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu bernama Dairot. Dairot tersenyum jahat. Selamat datang di Shadow Abyss. Kuharap kalian menikmati jamuan dariku. Sylvana seperti tidak asing dengan Dairot. Tetapi ia tidak ingat siapa Dairot ini. Ia mencoba mengingat dengan keras. Samar-samar dalam bayangannya nampak sosok bayi laki-laki kecil. Tigreal terkejut akan kedatangan Dairot. Ia diam 1000 bahasa. Sejurus kemudian, ia melihat Sylvana yang kebingungan. Kemudian Sylvana memberanikan diri untuk bertanya. Siapa kau? Apakah aku pernah mengenalmu? Sepertinya kita pernah bertemu, tapi aku tidak ingat. Sylvana mencoba menjelaskan kepada Dairot. Kemudian Dairot menjawab, itu tidak penting. Yang terpenting, sekarang kau ada di sini. Dairot kembali tertawa dengan jahat. Kenapa kau mengganggu wilayahku? Apa maksud dan tujuanmu? Sylvana kembali bertanya kepada Dairot. Dan Dairot menjawab, Desa Eruditio, aku tahu itu merupakan desa yang sangat penting, kan? Apakah kau menginginkan aku untuk menjawabnya? Dairot mencoba memancing Sylvana. Kau pikir perkataanmu itu lucu? Harith kesal dengan jawaban Dairot. Kemudian Dairot kembali menjawab pertanyaan Harith. Aku tidak peduli. Tidak peduli. Alucard melihat hal itu segera mengeluarkan pedangnya dan ingin menekam Dairot. Akan tetapi Sylvana menahannya. Tunggu Alucard, dia bukan lawan yang seimbang. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Ucap Sylvana lagi. Kemudian Dairot menjelaskan. Aku ingin batu permata yang ada di ujung tombak milikmu. Aku tahu batu itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Aku ingin memilikinya. Mendengar perkataan Dairot, Granger pun sangat emosi. Ia kemudian berkata, kau pikir kami akan dengan mudah memberikannya kepadamu? Tentu tidak. Sebelum kau melukai Sylvana, hadapi dulu aku. Granger yang emosi mendengar perkataan itu sebab ia sangat sayang kepada Sylvana. Maka Granger
rela mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk Putri Silvana. Aku takkan pernah memberikannya kepadamu, sekalipun aku harus memperjuangkannya hingga titik darah penghabisan. Silvana menolak permintaan Dairot. Mendengar pernyataan Silvana, Dairot merasa berapi-api. Besar juga nyalimu. Kau dan pasukanmu yang tidak berguna itu takkan pernah mungkin mengalahkanku. Akulah yang terkuat di Abyssal. Tak ada satupun yang dapat mengalahkanku. Dairot berapi-api. Mendengar perkataan Dairot, Silvana menjadi merta terbakar. Mendengar perkataan Dairot, Silvana merasa terbakar. Silvana sangat tidak suka dengan orang yang sombong. Kemudian Silvana berkata sambil mengeluarkan tombak ajaibnya. Kau yang memulai, kau juga yang harus mengakhiri. Untuk Monian tercinta, for Monian. Setelah memberi aba-aba, mereka pun bertempur dengan sangat sengit. Awalnya, pasukan Monian Empire sedikit kewalahan. Akan tetapi, berkat kerjasama tim yang baik, mereka akhirnya dapat membersihkan arena pertempuran. Dan Putri Silvana lah yang turun tangan secara langsung untuk menghadapi Dairot. Iya, Awalnya, Silvana sedikit kewalahan menghadapi Dairot. Akan tetapi, di akhir pertempuran, Dairot yang mulai melemah. Aku tak mengerti. Kenapa perempuan bisa sekuat ini? Kemudian Silvana menjawab, Kekuatan jahat tidak akan bertahan lama. Sekalipun dia sangatlah kuat, tetapi kebajikan akan selalu abadi. Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Silvana dan kawan-kawan. Mereka berhasil memecahkan batu permata milik Dairot. Akan tetapi, ada hal mengejutkan terjadi ketika mereka berhasil memecahkan batu. Dunia seketika menjadi sangat terang. Angin kencang menyapu wilayah pertempuran. Tiba-tiba, Silvana merasa sangat pusing. Samar-samar sekelebat ingatan muncul lagi di pikirannya. Ia merasa sangat tidak asing dengan Dairot. Ternyata hal itu benar. Dairot adalah adik kandung dari Silvana yang diculik oleh Raja Abyssal yang sangat jahat ketika Dairot masih bayi. Kini Silvana ingat semuanya. Ternyata Raja Abyssal yang jahat itu telah menghapus semua ingatan Monian Empire. Kini teranglah Silvana siapa Dairot sesungguhnya. Kemudian ia berkata kepada Dairot, "Adikku, kembalilah kepadaku." Silvana memohon kepada Dairot. Sementara Dairot terisak, Kakak. Mereka pun berpelukan. Suasana menjadi haru biru. Silvana tak percaya bahwa ia telah menemukan adiknya. Bahkan orang tuanya pun tidak pernah bercerita tentang adiknya. Silvana pun berniat untuk membawa pulang Dairot kembali ke Monian. Dan mereka pun hidup rukun selamanya.
tamat. Nah, itu tadi adalah Silvana, sang putri kesatria. Silvana adalah putri kesatria yang hebat dan tidak pantang menyerah. Dan yang dapat kita ambil dari dongeng ini adalah, jadilah orang yang punya pendirian teguh. Jangan menyerah terhadap apa yang kamu cita-citakan. Sukses selalu teman-teman. Sampai jumpa.